Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaidan Al-Zaki dengan NIM 1907025026. Dan saya Tito Prasetyo dengan NIM 1907025011. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang risiko pasar bank syariah. Yang pertama itu ada pengertian risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Risiko pasar yaitu risiko kerugian pada posisi laporan posisi keuangan yang timbul akibat pergerakan harga pasar. Yang selanjutnya itu ada komponen risiko pasar. Yang pertama ada posisi neraca dan rekening administratif on and off balance sheet. Yang kedua perubahan harga pasar. Dan yang selanjutnya itu ada posisi neraca dan rek administratif. Yang pertama ada posisi neraca, ada aset dan kewajiban. Dan yang kedua itu ada posisi rekening dan administratif, ada kongensi dan komitmen. Kemudian ada aset, ada aktiva produktif, pembiayaan, murabahah, mudorobah, dan lain-lain. Dan yang selanjutnya itu ada investasi, surat berharga, sukuk, sertifikat IMA, SBIS, dan saham. Yang kedua ada komoditi emas, perak, produk pertanian, dan lain-lain. Yang ketiga ada properti. Yang keempat ada ketentuan hanya mengizinkan bank syariah mempunyai posisi dalam surat berharga. Yang selanjutnya itu ada pinjaman dan kor. Selanjutnya ada aktiva non produktif, ada alat likuid, aset untuk jual beli, aset istisna dalam penyelesaian. Ada secara teori bank syariah dapat memiliki aset berupa persediaan jual beli, tetapi peraturan yang ada tidak mengizinkan untuk itu. Contohnya itu seperti mobil, motor, dan rumah. Yang ketiga ada aset untuk disewakan, ada aset ijaroh, aktiva tetap, dan inventaris, dan aktiva lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Tito Prasetyo. Selanjutnya ada jenis resiko pasar. Yang pertama, resiko pasar spesifik atau specific market risk. Resiko yang disebabkan oleh perubahan negatif harga pasar dari aset atau surat berharga tertentu yang disebabkan oleh faktor-faktor yang hanya terkait dengan surat berharga atau penerbit surat berharga tersebut. Bersifat unik atau individual, terkait dengan faktor internal dan fundamental dari penerbit surat berharga. Contohnya itu yang pertama adalah perubahan harga sukuk BNI, yang kedua perubahan harga sukuk BSM, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua ada resiko pasar umum atau general market risk. Resiko yang disebabkan oleh pergerakan negatif adverse movement dari harga pasar yang terjadi dan berakibat pada sekelompok instrumen, misalnya surat berharga, falas, dan komoditi. Bersifat umum. Selanjutnya terkait dengan sumber resiko yang berasal dari pihak di luar atau kewenangan atau kontrol perusahaan, misalnya yang pertama suku bunga pasar, inflasi atau exchange rates. Yang kedua regulasi, bencana alam, keamanan, politik, dan lain-lain. Contohnya itu adalah kenaikan suku bunga acuan atau BI rate oleh BI, otoritas moneter, akan mendorong kenaikan suku bunga di pasar uang. Hal tersebut akan berdampak negatif pada harga pasar obligasi, sukuk, dan saham. Selanjutnya adalah identifikasi resiko pasar bank syariah. Yang pertama, resiko pasar di bank syariah dapat terpapar kepada posisi keseluruhan atau total exposure, posisi bersih atau net position, yaitu selisih posisi aktiva dan pasiva di mana hasilnya seimbang, aktiva sama dengan pasiva,
Yang kedua, aktiva lebih besar daripada pasiva. Yang ketiga, lebih kurang dari pasiva. Yang kedua, posisi per rekening atau count atau per jenis akad produk. Resiko pada posisi keseluruhan terjadi pada posisi neto net position falas, posisi neto surat berharga, posisi neto komoditi, gap imbal hasil, variasi jatuh tempo posisi aset dan kewajiban. Resiko pasar per jenis rekening atau produk. Yang pertama ada murabaha. Ketika bank syariah karena sesuatu alasan harus menahan barang yang menjadi objek jual beli, maka akan terpapar resiko pasar bila harga barang tersebut turun. Misalnya harga emas, kendaraan, mesin-mesin, rumah, dan lain-lain. Yang kedua, salam. Harga produk pada saat disampaikan oleh supplier lebih rendah dari harga pada saat kontrak dibuat. Bank harus mengakui kerugian. Yang ketiga, ijaroh. Harga objek sewa mengalami penurunan yang sangat besar sehingga nilai objek sewa yang berjalan tidak sesuai nilai ekonominya dan nasabah menolak untuk meneruskan kontrak. Selanjutnya adalah pengelolaan resiko pasar. Pengelolaan resiko pasar meliputi yang pertama, mark to market, penyelarasan kepada harga pasar. Hanya dilakukan pada posisi trading book. Yang kedua, penyesuaian pendapatan dan beban, perubahan nisbah pembiayaan dan pendanaan. Yang ketiga, limit posisi seimbang atau square position, posisi terbuka atau open position. Yang keempat, limit kerugian, maksimum penurunan harga yang diperkenankan, misalnya 10%, 15%, dan seterusnya. Yang kelima, cadangan kerugian, membiayai resiko pasar. Yang keenam, limit kepada kehadiran pasar yang baru. Selanjutnya ada pengukuran resiko pasar bank syariah di Indonesia. Dasar Peraturan Bank Indonesia atau PBI nomor 7/13/PBI/2005 tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank umum berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua, Peraturan Bank Indonesia PBI nomor 12/10/PBI/2010 tentang perubahan ketiga atas PBI nomor 5/13/PBI/2003 tentang posisi devisa neto bank umum. Yang kedua, resiko pasar yang wajib diperhitungkan oleh bank syariah adalah resiko nilai tukar atau foreign exchange risk PBI nomor 7/13/PBI/2005. Resiko nilai tukar atau foreign exchange risk adalah resiko kerugian akibat perubahan nilai tukar mata uang termasuk perubahan harga emas dari posisi bank dalam banking book. Bank syariah terekspos resiko nilai tukar apabila mempunyai posisi total valuta asing yang tidak seimbang, baik long position atau short position. Posisi devisa neto, net open position, terdiri dari PDN total keseluruhan dan PDN per mata uang. Selanjutnya ada posisi devisa neto. Posisi devisa neto atau PDN secara keseluruhan adalah angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing ditambah dengan selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontingensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing yang semuanya dinyatakan dalam rupiah. Sekian penjelasan kami dari materi resiko pasar bank syariah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.